Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Oleko Saputra. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Pamulang. Saya di sini untuk menjelaskan atau tutorial bagaimana cara membuat klaim pada aplikasi SolidWorks. Yuk, mari kita simak videonya teman-teman. Ya, ini untuk langkah awal kita setting terlebih dahulu ya. Dan ini di sini menunya. Nah, selanjutnya ini untuk versinya SolidWorks 2020 ya teman-teman. Ini kita jangan lupa untuk ubah satuannya. Satuannya nanti yang digunakan yaitu milimeter, dan terus-terusnya juga nanti kita harus hafal ya untuk terus-terusnya. Nah, untuk dari pandangannya nih, kita tentuin dulu nih pandangan yang mana yang akan kita buat. Kalau itu sih persepsi masing-masing ya, cuma kalau lebih baiknya kalau menurut saya itu yang top plan, top view, sorry. Nah, kalau untuk yang ini kita lakukan gambarnya ya. Ini kita ambil titiknya di tengah. Nah, nanti ini kita input angkanya. Kalau untuk ini untuk sementara asal dulu ya. Nanti ada penginputan angkanya atau ukurannya. Nah, ini kita masukkan smart dimension untuk pengukurannya nih. Nah, nanti pengukurannya terserah teman-teman, tapi kalau yang digunakan di saya itu 50 mm. Nah, untuk sampingnya juga sama 50 mm. Nah, ini kita kan udah sesuai nih. Berarti gambar kan persegi ya, 50 mm ya. Nah, setelah ini kita nanti diekstrut untuk ditebalkan. Nah, kalau untuk penebalannya itu kita perkirakan sebesar 5 mm aja, dan ini nanti kita tarik ke atas ya teman-teman, karena untuk ini untuk kita buat ketebalannya ya. Oke. Nah, untuk sekarang sketnya kita ubah ya. Nah, nanti kita ubah pandangan nih atau sketch. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, ini setelah kita ubah pandangannya, kita buat lubang baut ya. Itu ada di sisi kanan dan sisi kiri juga. Nah, untuk diameternya nanti kita pakai diameter 5 mm ya. Nah, nanti kan ada jarak sudutnya ya. Kita ukur juga itu 5 dari kiri, dan jarak sudutnya juga 5 dari sisi atas. Nah, jadi biar nanti presisi itu. Nah, terus kita nanti kita buat dulu ini. Nah, kalau sudah, setelah itu nanti kita buat objek tengah lingkaran ya, tapi itu nanti ini kita selesaikan dulu terlebih dahulu di sininya. Nah, oke, semoga teman-teman sudah sampai sini ya. Kalau terlalu cepat ya mohon maaf. Nah, kalau terus kalau yang ini nanti kita bikinnya tinggal di copy aja ya. Nah, ini harus diluruskan nih gambar-gambarnya nih. Itu. Nah, jadi kalau sudah lurus, nah ini ada 4 ya lubangnya ya, sebagai lubang baut. Nah, setelah itu nanti kita oke, di sini sudah. Nah, sini sudah. Oke. Nah, ini kita luruskan juga nih yang bawah nih. Karena yang namanya baut itu harus presisi ya untuk atas bawahnya. Karena namanya baut untuk ngeklem biar kuat. Gitu. Nah. Oh, maaf teman-teman. Oke. Ini saya terlalu narik ke atas, nanti saya pindahkan sebentar. Nah, ini juga masih miring ya kayaknya ya. Oke, ini. Nah, ini udah lurus ya teman-teman. Oke. Nah, ini saya tarik dulu sebentar. Nah, ini udah jadi nih. Nah, oke. Ini sudah oke juga. Ini sudah. Nah, sekarang kita nanti buat smart dimension ya. Nah, ini ukurannya pun 5 mm gitu. Jadi semuanya itu untuk lubang saya pakai yang 5 mm teman-teman gitu. Nah, ini kita lubangi ya nanti ya. Nah, di situ
Nah, oke, di sini, oke, sini. Ini kita tandain dulu nih. Kira-kira yang mana yang akan kita mau buat. Nah, oke, ini kita ubah pandangannya. Oke. Nah, ini kita juga ubah nih ya, teman-teman. Nah, nih, tuh udah jadi ya. Oke. Nah, terus kita nanti, oke. Nah, ini udah jadi. Nah, oke, kita miringin. Oke. Nah, teman-teman, kira-kira sudah sampai sini belum ya? Oke, mohon maaf kalau misalnya videonya ini terlalu cepat ya. Oh iya, dan kebetulan nih rumah saya dekat dengan tempat ibadah. Jadi kalau teman-teman merasa ada yang ngajen terganggu ya mohon maaf gitu. Tapi kalau bagi teman-teman yang beragama muslim ya jangan lupa sholat ya. Nah, ini kita lanjutkan ya teman-teman, sambil lanjutkan ya. Oke. Nah, jadi nanti ini kita, oke, nah ini kita tarik garis ke bawah ya. Nah, ini kita juga ukur nih teman-teman, smart dimensionnya nih. Ini kira-kira kita mau bikin berapa nih dari ujung ke ujung. Tarik garis ya. Nah, ini dimensinya itu kita pakai yang 5 ya. Nah, tuh di gambar sudah tertera ya untuk 5 ya. Nah, terus kita nanti kita ekstrud juga nih setelah ini. Nah, ini 27,13. Oke, ini nanti saya ubah juga ya biar nanti angkanya bulat. Itu. Jadi untuk kanan dan kiri itu harus presisi juga, teman-teman. Nah, ini sudah oke. Nah, selanjutnya kita ke menu features. Nah, ini kita ekstrud juga nih. Nah, ini coba kita tarik ya. Nah, ini untuk ketebalannya nih. Ini kalau untuk ketebalannya nanti kita tarik juga nih untuk atasnya. Itu sekitar 25 mm ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini hasil jadinya. Oke, sudah nampak mulai kelihatan ya teman-teman ya. Nanti selanjutnya kita bikin topi dulu ya teman-teman. Oke. Nah, ini tampaknya nih, tampak samping nih. Oke. Nah, jadi setelah itu kita buat segitiganya. Nah, ini segitiganya kita buat dulu nih. Nah, sketch bentuk segitiga ya. Nah, ini kalau kita buang nanti untuk yang bagian ini nih. Jadi kita ukur dulu kira-kira kita mau masukin angka berapa. Nah, ini kita ukur 25,51 ya teman-teman. Nah, ini kita coba tarik nanti. Oke, kita masukin ya angka 10 teman-teman. Nah, jadi ini sudah ada kemiringannya nih. Tuh, udah bentuk miring kan ya teman-teman. Nah, ini kita coba ukur di atas juga nih. Oke, ini kita ubah juga 10. Nah, itu. Nah, teman-teman kalau mau ngikutin angka dari saya ya nggak apa-apa. Itu. Tapi memang kalau untuk standarnya ya perkiraan seperti inilah ya yang dipakai. Nah, ini coba saya miringkan. Oke. Nah, ini saya coba tarik nih. Nah, ini pandangannya nih. Tuh. Ini perkiraan aja nih ya kalau untuk yang ini. Nah, oke. Jadi kalau untuk ini, oh iya, nah nih ini udah jadi nih ya. Oke. Nah, ini udah jadi seperti ini gambarnya. Nih, saya putar dulu nih. Nah, itu jaraknya kelihatan ya teman-teman, 50 ya. Ingat ya, ini satuannya semua milimeter ya, bukan sentimeter, apalagi kilometer ya. Nah, terus setelah ini kita nanti buat topinya ya. Tapi kalau buat topi itu nanti ada ukurannya lagi. Pokoknya simak terus lah video ini sampai habis. Dan kalau ada masukan ya nggak apa-apa. Nah, ini kita bikin topinya dulu. Sebentar, ini saya buatkan dulu. Oke, ini smart dimensionnya juga kita tarik ya. Nah, ini kita masukkan angka, ini kan 85,66 ya. Nah, ini kita masukin aja 50. Soalnya kita tidak buat terlalu lebar. Itu. Nah, tuh 50 ya. Oke, ini semuanya sisinya sama ya, 50. Jadi persegi juga. Yang di bawah tadi itu 50, panjang sama lebarnya juga sama ya, 50 juga ya. 50 mm. Tuh. Nah, untuk selanjutnya
kita arahkan ke tengah nih teman-teman, kita pindahkan nih karena ini kan miring ya. Nah kalau untuk pindahkan ya kita semua tahu ya untuk cara pindahinnya ya. Oke, nah terus setelah itu nah nih kita ini pindahkan sampai ke sebentar ke bentar nih teman-teman, ini agak susah nih, mohon maaf ya kalau kursornya agak susah. Nah sebentar teman-teman, sebentar bentar teman-teman ya, mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya laptopnya namanya juga ya, mohon maaf laptop jadul teman-teman. Hehehe, sebentar. Oh, nah nih ini harusnya udah presisi ya. Nah nih pandangannya ya, ini harusnya sudah presisi nih, sudah diarahkan ke tengah. Nah terus kita extrude nih, kira-kira mana yang ingin kita extrude gitu. Nah kalau untuk ini nih pandangannya udah ya, kita extrude sebentar. Nah nih ini sudah jadi nih. Nih ini seperti ini kita sudah jadi. Oke, nah ini tampilannya ya, tuh ada lubang bautnya juga ya, ada sisinya ada 4 itu untuk bautnya, nanti kita bikin lubang bautnya di situ. Nah ini seperti ini jadinya. Oke, nah jadi kalau untuk teman-teman sudah sampai di sini, dipastiin juga tuh kalau misalnya mungkin ada yang kegagalan, itu pastiin juga untuk ukuran-ukurannya lagi gitu. Nah ini atas bawahnya perseginya saya pakai ukuran 50 nih ya, sesuai ya. Oke, nah jadi kalau untuk ukurannya sepertinya saya rubah nih teman-teman, karena kan kita harus tertutup ya. Kalau 50 kayaknya kurang deh, jadi ini saya coba tambahkan 10 lagi gitu. Nah ini kita geser iya ke sini, belum. Nah ini coba kita zoom nih biar pas nih, kita cari titik tengahnya nih teman-teman. Oke, nah ini kita coba. Oke nih, nah ini sudah ya, ini sudah ketutup ya teman-teman. Oke, ini sekarang kita ubah pandangannya nih teman-teman ya. Oke, kita coba ubah. Oke, nah ini sudah oke, 60. Oke, jadi yang bawah itu 50 ya teman-teman, yang di atasnya ini yang gambar biru ini 60 ya. Nah ini pun sama nih, ini kita buat lubang juga nih, caranya pun sama. Nah kita harus buat lubang circle itu ukurannya 5 juga sama. Nah sebagai contoh kita ambil 5, terus sampingnya juga 5 ya teman-teman, jaraknya ya. Nah jadi nanti tinggal di copy aja nih teman-teman, bikin 4 juga lubangnya itu. Sebenarnya kalau untuk SolidWorks ini ya kita kalau udah tahu tools-toolsnya sih ya udah ya. Tapi kalau misalnya teman-teman memang baru belajar ya nggak apa-apa. Intinya ya kita kan bisa karena terbiasa itu teman-teman. Dan ini saya juga belajarnya otodidak sih, saya lihat review di YouTube gitu. Oke, ini kita samakan ya, kita samakan. Nah ini sudah, dan di sini juga. Oke, ini juga sudah. Nah ini kita udah bikin 4 lubang ya teman-teman. Oke, nah setelah itu coba terus kita tarik. Oke, oh sebentar teman-teman, ini saya pastiin lagi nih, ini ukurannya sudah beda nih teman-teman. Oke, ini 5. Nah ini saya geser juga biar 5 mm ya teman-teman ya. Nah ini udah, coba yang sebelah sini saya pastiin lagi. Oh ini sudah 5. Oke, nah coba yang di sini ini saya pastiin lagi ya teman-teman. Sebentar teman-teman. Nah ini sudah semua ya teman-teman ya, ini sudah sama semua ya. Oke, nah ini udah presisi nih teman-teman. Nah coba kita lihat nih ya pandangan dari sampingnya ya. Oke, karena ini udah selesai semua nih, coba kita lihat nih.
Nah sebentar untuk lihatnya di features. Nah kita extrude nih. Nah tuh, coba lihat teman-teman, sudah jadi kan ya. Oke, nah ini kita pilih satu lagi, pilihnya itu 4 ya teman-teman. Sorry, ini ke blok sebentar nih. Nah ini sudah. Nah ini kita klik aja di sini. Nah oke. Ya sebentar teman-teman, ini saya pastiin dulu titik-titiknya lagi sebentar. Oke, di sini juga oke. Nah ini sudah. Nah ya teman-teman, ini juga sudah ya teman-teman ya. Oke, ini coba sebentar. Oke, oke, oke. Nah di sini oke, oke, oke. Nah ini sudah. Nah nih, oke, ini sudah saya buang ya bagiannya ya. Nah tuh, jadi bolong-bolong ya teman-teman ya. Oke, ini kalau perhatikan lagi. Nah begini teman-teman. Oke, ini pandangannya nih, kita ubah ya nanti ya, coba pandangannya ya. Nah sebentar, ini coba saya cek dulu. Nah nih, oke ya, sudah oke nih teman-teman. Nah ini sudah oke. Nah ini sudah. Nah ini kita bikin sisinya tadi teman-teman, gitu. Jadi sisinya tuh nanti kanan kiri ya teman-teman, tuh harus ada. Mungkin kalau di dunia bubut itu mungkin sebutnya chamfer ya. Ya itu chamfer, bersama lah sini juga, gitu. Nah oke, ini kita buat semua nih teman-teman. Nah nih sudah, kita tarik, sorry, depannya. Nah ya nih teman-teman, hasilnya tuh. Oke, gimana teman-teman, sudah bisa kah? Atau mungkin ada yang ketinggalan, nanti bisa diulang aja videonya ya. Yang penting pastikan dulu ukurannya ya. Nah ini coba saya ubah dulu nih pandangannya nih ya teman-teman. Nih tuh, oke. Nah dan oke, ini bawahnya nih. Dan untuk proses seperti ini juga kita tidak bisa instan ya teman-teman, kita harus berlatih nih pandangannya dari atas nih, gitu. Oke, pink nih. Nah ini sampingnya nih, ini saya putar-putar teman-teman. Dan ingat ya, ini kita nggak bisa instan, kita harus sering berlatih. Intinya jangan putus asa, jangan pernah bosan, karena yang namanya tools itu kan banyak teman-teman, jadi kita harus ingat satu persatu, gitu. Nah jika ada ya kesalahan, mohon maaf ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton.